Tolong yang hitung fak-fak. Biar hitung fak-faknya juga supaya sekalian nanti digabungkan. Ibu tulis. Sana lihat di sana total. Yang rusak 6. Tinggal 49. Dari Sorong ya, dari Sorong 49. Halo, teman-teman. Harap tenang, ada yang mengusulkan. Silakan. Iya, betul. 147, betul. Iya, Ibu benar. Ini kan dijumlahkan begitu. Jadi yang satu suara terbanyak berapa? Yang kedua suara terbanyak siapa juga? Di situ sudah ada. Yang ketiga juga demikian.
Baik ibu-ibu, kalau mau mengusulkan satu persatu biar yang mendengarkan itu jelas. Baik ibu-ibu peserta, sahabat hati yang dikasihi, tolong duduk di tempat masing-masing. Tolong duduk di tempat masing-masing. Semua ada aturannya. Semua ada tata tertibnya. Baik, kita akan lanjut untuk... Tolong duduk di tempat masing-masing dulu. Ini sudah rekap semua. Ya. Supaya saya tahu ini. Ibu-ibu sahabat hati mohon tenang, kita akan lanjut menjumlahkan dengan suara dari fak-fak. Ya. Tolong dijumlahkan dengan suara fak-fak. Kita lanjut di Santo Yosef fak-fak. Nomor 1 Ibu Ruth. Kolom 1 Ibu Ruth. 1 suara. Ibu Matilda. Ya. Ibu Matilda kolom 1. 4 suara. Matilda Ribo di kolom 1 4 suara. Ya 4. Bartilda kolom 3 5 suara. Bartilda. Kolom 3. Sudah. Matilda Ribo kolom 2 1 suara. Itu Santo Yosef fak-fak. Kita lanjut Santa Bernadette Mamur. Ibu Ruth kolom 2 5 suara. Baik ibu-ibu yang sementara ambil snack, sesudah itu langsung kembali ke tempat. 5 suara. Supaya bisa mengikuti sehingga sebentar tidak ada lagi yang merasa Ibu bahwa kolom 1 5 suara. Ibu Matilda Ribo kolom 1. Garis 1 dulu baru tambah 4. Nah. Ibu Bartilda kolom 3 5 suara. Lanjut Santo Paulus Wagom. Ibu Ruth kolom 2. Ibu Ruth kolom 2 5 suara. Ibu Matilda Ribo kolom 1 5 suara. Garis 1 tambah 4. Bartilda kolom 3 5 suara. Lanjut Santa Maria Merapi. Ibu Ruth kolom 2 5 suara.
Ibu Matilda Ribo, kolom 1, 5 suara. Ibu Bartilda, kolom 3, 5 suara. Itulah hasil rekapan dari Fak-Fak. Ibu tolong cepat menjumlahkan seluruhnya. Jadi nomor 1 contoh Ruth Kamarea. Kolom 1, 2, 3 dapat berapa suara itu? Semua langsung total akhir. Karena Fak-Fak minta bantu untuk kalau bisa percepat. Karena mereka ada kegiatan juga. Dari kolom 1, 2, 3 jadi 1 jumlahnya berapa itu? Ibu-ibu sahabat hati yang ada di luar, mari masuk. Bawa dengan snacknya saja, tidak apa-apa. Mari masuk supaya kita sama-sama mendengarkan hasilnya. Baik ibu-ibu sahabat hati yang ada di luar. Saya perhitungkan 1, 2, 3 semua ada di dalam ruangan. Karena tadi belum ada pengumuman untuk snack. Karena ada cabang yang perlu cepat untuk kembali ke tempatnya. Snacknya boleh dibawa di dalam ruangan. Ibu-ibu yang masih di luar, ibu-ibu yang masih di luar, mari kita sama-sama untuk dengar hasil.
Ibu Mesa sudah? Ibu Ketua Sidang, bolehkah saya bicara? Maaf, Ibu Ketua Sidang. Halo. Halo, bagaimana Ibu? Ibu Ketua Sidang, boleh saya bicara? Boleh, silakan Untuk Ibu. perhitungan suara. Bisa Ibu, bisa. Disilahkan Ibu. Baik. Boleh saya dikasih lihat hitungan suaranya di kertas itu? Jadi, Sini. ibu-ibu tadi memilih dengan sekarang dihitung dengan kolom 1, 2, 3, begitu ya? Iya, betul. Maka kita akan hitung dengan bobot, begitu maksudnya, dengan ranking. Misalnya, kalau yang ditulis di kolom 1, itu dikali jumlahnya dikali 30. Untuk di kolom 2, jumlahnya dikali 20. Dan untuk di kolom 3, jumlahnya dikali 10. Nanti masing-masing kolom, ibu-ibu nama-nama calon itu misalnya Ibu Ruth Kamarea, itu jumlah di kolom satunya dapat berapa? Misalnya Ibu Ruth di kolom 1 mendapatkan 10 suara, maka di kolom 1 itu suara untuk Ibu Ruth dikalikan 30. Demikian juga untuk kolom yang kedua, Ibu Ruth nanti dapat berapa? Dikalikan 20. Dan untuk kolom ketiga, Ibu Ruth dikalikan 10. Nanti jumlahnya baru ditotal hasil perkalian dari bobotnya itu. Lakukan yang sama perhitungannya untuk seluruh calon, ada 4 itu. Sampai dengan yang keempat, Ibu Min. Jadi nanti kita bisa lihat jumlahnya dapat berapa. Itu baru bisa kita lihat perolehan suara yang tertinggi siapa, kedua siapa, ketiga siapa. Jelas Ibu? Saya sekarang tidak bisa lihat apa-apa. Saya ingin lihat kertas perhitungan suara. Tolong angkat itu Tapi bisa. saya sekarang di layar saya tidak ada. Tidak ada apa-apa di layar saya. Sabar Ibu, mereka angkat bawa ke Ya, sini. baik. Tadi sebenarnya bisa, tetapi ini sekarang layar saya semua ada nama-nama, kosong gambar. Di situ aja. Ya, itu Ibu. Nah, Perolehan. ya, begitu. Sekarang, maaf. Tolong ya, sudah. Sebentar ya. Sekarang Ibu Ruth Kamarea, untuk kolom 1 itu jumlahnya ada 18 kah? Atau 19 itu? Ibu tolong bantu saya, ya itu berapa? 19 Ibu. 19. Berarti 19 dikalikan 30. Berapa? Ada yang bantu hitung?
570. Ya. Kolom 1 untuk Ibu Ruth 570. Bisa tolong ditulis mungkin dengan warna yang lain. Warna merah kah? Ada warna merah kah spidolnya? Kemudian kolom 1 untuk Ibu Matilda Rebo. Untuk Matilda Rebo itu 17 ditambah 20. Betul ya? Berarti 37. 37 Dikalikan 30. kali 30. Ya. Berarti 30 kolom 1 kali 30 Ibu-ibu. iya, kolom 1 kali 30. 1110 untuk kolom 1 Ibu Matilda Rebo. 1110. Kolom 1 Ibu Matilda Rebo. Lalu untuk Ibu Bartilda, kolom 1 itu 5 kali 30, berarti 150. Lanjut. Ya. Ibu Min 9 kali 30 berarti 70. 270. Begitu. Lalu untuk kolom 2 sekarang kita hitung. Untuk Ibu Ruth Kamarea 15 kali 20 jadi 30. Oh, 15 ditambah 9. 20. Ada 24. 24 kali 20. Kali 20. 80. Ya. Tuhan. 480. Untuk Ibu Matilda Rebo jumlah ada 19 kali 20. 380. Ya. Lalu Ibu Bartilda 9 kali 20 jadi 180. Ibu Min 13 kali 20 jadi 260. Sekarang perhitungan kolom 3. Ibu 120. 10 120. Ibu Matilda 100. Ibu Matilda 100. Dan Ibu Min 160. Oh, Ibu Bartilda itu 200. 20 ditambah 11, 310. Ibu Min 160. Jumlah keseluruhan Ibu Ruth dapat berapa? Saya tidak lihat itu, maaf. Bisakah dilihat ke paling pojok kanan? Ralat. Jumlahnya. Ya, itu tolong ditotal berapa ya? Saya tidak lihat angkanya karena terlalu jauh. Ibu Ruth dapat hasil 1170. Ibu Matilda 1590. Matilda Ribo. Ibu Bartilda 640. Sedangkan Ibu Min 690. Oke. Jadi yang suara terbanyak 3 adalah siapa, Bu? Ibu Ruth, Ibu Matilda, Ibu Min. Ibu Min. Baik. Begitu cara perhitungannya.
Terima kasih. Sama sebenarnya ya. Karena sudah ada ranking, ada bobotnya, jadi memang kita harus menghitung seperti itu. Baik Ibu-Ibu, itu berarti Ibu Ketua Sidang, terima kasih. Silakan dilanjutkan sidangnya. Ibu sudah dapat 3 suara terbanyak. Baik, terima kasih Ibu atas bantuannya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Fak-Fak sudah membantu kami juga. Baik, saya sekali lagi saya membacakan untuk kita yang hadir. Urutan pertama yaitu Ibu Ruth Kamarea dengan jumlah suara 1170. Sedangkan urutan kedua Ibu Matilda Ribo hasil. Mohon perhatian agar tetap diam. Mohon Kita dengar perhatian penghitungan suara. Kalian. Jumlah tertinggi. Mohon Tadi perhatian saya Ibu-Ibu. Jumlah suara tertinggi. Bukan tertinggi. Perolehan suara. Kalau mau baca Iya. satu perolehan suara. Perolehan suara kalau mau baca ini. Baik. Ralat. Katanya harus ikut tata tertib. Jadi jumlah suara jumlah perolehan suara tertinggi yang pertama Ibu Matilda Ribo dengan jumlah suara 1590. Tepuk tangan. Jumlah suara tertinggi kedua Ibu Ruth Kamarea dengan jumlah nilai 1170. Jumlah suara tertinggi ketiga Ibu Min Tutu Arima dengan jumlah 690. Dan jumlah suara tertinggi keempat Ibu Bartilda Raharusun dengan jumlah suara 640. Sekian. Sudah. Baik. Setelah selesai pengumuman hasil perolehan suara, maka pada kesempatan ini dalam urutan ketujuh, mungkin Ibu izin, Ibu pimpinan sidang, ada yang tamro sudah harus kembali ke tempat tugas. Bisa ya? Yang dari tamro boleh meninggalkan tempat ini karena sudah ada jemputan untuk kembali ke tempat tugas. Baik. Untuk selanjutnya penetapan pimpinan terpilih masa bakti 2021-2022. Halo, Tin. Lagi baca ini. Baik.
penetapan pimpinan terpilih masa bakti 2021-2026. Tentu kita akan melihat jumlah suara tertinggi yang pertama, tertinggi yang kedua, dan tertinggi yang ketiga. Lembaran berita acara, sekretaris, lembaran berita acara. Ini DPP yang berita acara, semua berita acara itu ditaruh di meja satu urutan. Baik, setelah mengisi berita acara yang ada, maka pada kesempatan ini telah selesai tugas kami sidang pleno yang kelima. Yang keempat, tolong yang jadi saksi tadi datang untuk menandatangani berita acara. Tadi ada saksi Ibu Siska. Bukan. Oh iya kan? Francisca Making dari DOM.
Baik, sidang pleno keempat kami tutup. Dilanjutkan dengan sidang pleno yang kelima. Dari sana boleh? Ya, baik. Selamat sore semua. Masih semangat? Semangat. Lebih banyak yang di luar daripada di dalam, tapi tidak apa-apa. Kita lanjut saja. Lanjut dengan sidang pleno yang kelima. Sidang pleno 5, nanti pimpinan sidangnya Ibu Linda Irjana Rangga. Dan sekretarisnya adalah Ibu Josefa Karubun. Sekali lagi, pimpinan sidang Ibu Linda Irjana Rangga dan Ibu Josefa Karubun silakan mengambil tempat. Mohon maaf, tidak apa-apa, Ibu Linda sudah depan juga tidak apa-apa. Tetapi di sini ada poin yang diingatkan Pastor. Mohon maaf kalau saya salah. Ini Pastor penasihat rohani yang menyampaikan ini bahwa di poin ke-8 di sidang pleno keempat itu ada pembacaan dan pengesahan berita acara. Sana di tangannya Patar. Mungkin dijelaskan sama pembimbing rohani. Gitu kan? Sudah, hantam saja deh, sajar. Dari sini. Itu memang ada di poin ke-8. Pembacaan dan pengesahan berita acara. Atau mungkin kalau begitu dijelaskan oleh pemimpin sidang mungkin ya, atau apa sehingga kami juga mau lanjut bagus ya. Baik, terima kasih Ibu. Tadi saya menutup untuk sementara, saya sudah toki palu menandakan bahwa sidang pleno keempat selesai. Jadi sekarang dilanjutkan dengan sidang pleno yang kelima. Sedangkan untuk penandatanganan berita acara, nanti selesai baru akan ditandatangani semua berita acara di sini ditandatangani oleh Pastor pembimbing rohani. Terima kasih. Baik, demikian Pastor pembimbing rohani. Bisa, maaf penasihat rohani. Bisa? Kita lanjut dengan sidang. Saya takut. Lanjut. Sidang pleno kelima. Kepada Ibu Linda Irjana Rangga dan Ibu Josefa Karubun supaya mengambil tempat. Sudah di depan, disilahkan. Selamat sore sahabat hati.
Kita mulai dengan sidang pleno yang kelima, yaitu pengesahan hasil konverda kelima DPD KMS. 1. Rumusan hasil konverda 5. Kedua, keputusan hasil konverda. Peserta sidang yang kami hormati, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan, sidang pleno kelima akan saya buka. Dalam sidang pleno kelima, Konferensi Daerah kelima Wanita Katolik Republik Indonesia DPD Keuskupan Manokwari Sorong telah dilaksanakan pengesahan hasil Konverda 5 Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Manokwari Sorong sebagai berikut. 1. Pembacaan rumusan hasil Konverda 5 oleh tim perumus dan pengesahan rumusan hasil Konverda 5. 2. Pembacaan keputusan hasil Konverda 5 oleh Sekretaris Konverda dan pengesahan keputusan hasil Konverda 5 sebagai berikut. A. Skip 1 garing Konverda 5 DPD KMS garing angka Romawi 4 garing 2021 tentang keabsahan Konverda, tata tertib Konverda, dan jadwal acara. B. Skep 2 garing Konverda 5 DPD KMS garing angka Romawi 4 2021 tentang pengesahan laporan pertanggungjawaban Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Manokwari Sorong masa bakti tahun 2021-2026. C. Skip 3 garing Konverda 5 DPD KMS garing angka Romawi 4 garing 2021 tentang pengembangan dan peningkatan kualitas organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Manokwari Sorong masa bakti tahun 2021-2026. D. Skip 4 garing Konverda 5 DPD KMS garing angka Romawi 4 garing 2021 tentang program kerja Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Manokwari Sorong masa bakti tahun 2021-2026. E. Skip 5 garing Konverda 5 DPD KMS garing angka Romawi 4 2021 tentang penetapan hasil perolehan suara dan penetapan pimpinan Wanita Katolik Republik Indonesia DPD Keuskupan Manokwari Sorong masa bakti tahun 2021-2026. F. Skip 6 Konverda 5 DPD KMS garing 4 garing 2021 tentang peran wanita Katolik Republik Indonesia dalam menyiapkan kader-kader penyelenggara negara dan pejabat publik wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Daerah, Keuskupan Manokwari Sorong, masa bakti tahun 2021-2026. Berita acara ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan sidang pleno 5 dalam Konverda 5 Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Manokwari Sorong. Peserta sidang yang saya hormati, dengan rumusan ini apa bisa diterima? Ya. Untuk itu saya mensahkan
hasil rumusan pada sidang pleno kelima. Demikian, sahabat hati, sidang pleno kelima saya tutup. Pimpinan sidang dan sekretaris silakan kembali ke tempat. Kita rehat sejenak untuk mempersiapkan upacara pelantikan. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu sahabat hati, di bawah-bawah kursi kalau masih ada sampah, tolong diambil dan ditaruh di tempat sampah. Cangkir-cangkir yang masih dipakai bisa dikembalikan karena upacara pelantikan akan dimulai. Gelas-gelas yang sudah dipakai minum, tolong dikembalikan. Botol-botol yang sudah tidak dipakai, harap buang di tempat sampah. Para peserta konferda yang masih berada di luar, silakan mengambil tempat di dalam. Pimpinan terpilih, silakan mengambil tempat. Bisa dipercepat ibu-ibu sekalian. Peserta konferda yang masih ada di luar, silakan mengambil tempat. Peserta konferda. Pimpinan terpilih juga, silakan mengambil tempat. Tolong panitia pelaksana maju ke depan untuk mengatur tempat karena sebentar lagi upacara pelantikan ini secara live. Secara live dari DPP, Dewan Pengurus Pusat.
Ibu-ibu sahabat hati, tolong dipercepat karena jam 6 kita sudah tidak bisa live lagi.
Karena ini kan ada tanda tangannya, Bunda. Oh, ada dua. Kalau mau yang Duduk dulu nak. Ada yang 2, 3 besar dan yang kain yang besar. Yang satu aja angkat. Maria, atau air juga. Oke, makasih Kak. Kenang-kenangan terakhir. Jangan terakhir. Maksudnya di DPD pengurus. Maksudnya terakhir di DPD ini. Iya. Karena di DPD. Langsung. Iya. Karena satu yang panjang. Satu yang panjang. Itu serahkan ke satu apa gitu. Satu angkat. Iya. Iya, ambil di bawah boleh. Ulang, ambil dari bawah, begitu. Tanya lagi yang lain. Nah itu. Oh, ya, siap. Berarti kita mulai ya, kita siap-siap. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Mana kamera? Lagi itu, lagi makeup. Oh ya, nanti ya kami siap lagi. Oh, ya, benar. Ya. Oke. Lagi pakai bedak. Ini kok Mary. Presidium terpilih sudah hadir kah belum? Presidium terpilih. Ibu Tilda? Ibu Tilda Ribo? Ibu Tilda Ribo? Ibu-ibu yang berada di belakang bisa maju ke depan kah? Karena nanti kalau disorot itu kelihatannya kosong di depan, dipikir kita ibu-ibu sudah tidak ada di tempat. Seluruh kepanitiaan bisa masuk atau tidak? Seluruh panitia masuk karena ini upacara pelantikan. Seluruh panitia masuk di dalam mengambil tempat.
Presidium terpilih silakan mengambil tempat. Ini sepertinya perahu ini dia miring kanan. Panas sore tidak apa-apa. Shalom. Selamat sore bagi kita sekalian yang hadir di tempat ini. Selamat sore Ibu Ketua DPP, Pastor Penasehat Rohani yang kami hormati, Ketua Selamat sore. 18/2021 yang kami kasihi, Presidium terpilih, dan seluruh peserta Konferda 5 WKRI DPD Keuskupan Manokwari Sorong. Upacara pelantikan pimpinan Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Manokwari Sorong masa bakti 2021-2026 dimulai. Pembacaan surat keputusan Purna Bakti dan pengangkatan pimpinan. Kepada Ibu disilakan. Selamat sore Pastor dan ibu yang terkasih. Saya akan membacakan tata urutan upacara pelantikan pada hari ini, hari Jumat 30 April 2020 bertempat di Jakarta, akan dilaksanakan pelantikan pimpinan wanita Katolik RI Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Manokwari Sorong untuk masa bakti tahun 2020 sampai 2026 sebagai berikut. Dewan Pengurus Pusat melantik pimpinan terpilih hasil Konferda 5 Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Manokwari Sorong secara daring. Pembacaan surat keputusan Dewan Pengurus Pusat, pembacaan naskah pelantikan pimpinan terpilih, pengucapan janji pimpinan terpilih, penyerahan kembali secara simbolis kepemimpinan kepada pimpinan terpilih. Penyerahan piagam penghargaan dari DPP kepada pimpinan DPD lama. Kemudian ada beberapa penandatanganan berita acara dan penandatanganan janji pimpinan, penandatanganan serah terima memori jabatan, dan serah terima kekayaan. Surat keputusan nomor skep /055 DPP /4 Romawi /2021 tentang Purna Bakti dan pengangkatan dalam jabatan pimpinan wanita Katolik RI Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Manokwari Sorong masa bakti tahun 2021 sampai 2026. Presidium Dewan Pengurus Pusat Wanita Katolik Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, memberlakukan Purna Bakti Personalia yang namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran surat keputusan ini dalam jabatan tersebut dalam lajur 6 dengan ucapan terima kasih atas Dharma Bakti yang telah disumbangkan kepada wanita Katolik RI. Kedua,
mengangkat personalia yang namanya tercantum dalam lajur 4 dalam jabatan seperti tercantum dalam lajur 6 lampiran surat keputusan ini. Ketiga, menugaskan kepada pimpinan terpilih masa bakti tahun 2021-2026 untuk segera melaksanakan tugas pendampingan kepada seluruh cabang yang berada di wilayah kerja Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Manokwari Sorong. Keempat, menugaskan kepada pimpinan terpilih masa bakti tahun 2021 sampai 2026 untuk memberikan laporan khusus kepada Dewan Pengurus Pusat selambat-lambatnya 3 bulan setelah tanggal ditetapkannya surat keputusan ini tentang 1. Pelaksanaan dan hasil konverda bekerjasama dengan pimpinan masa bakti tahun 2016 sampai 2021. 2. Rencana kerja Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Manokwari Sorong masa bakti tahun 2021 sampai 2026. 3. Badan Pengurus Lengkap Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Manokwari Sorong masa bakti tahun 2021 sampai 2026. 4. Data organisasi kondisi terkini. Kelima, surat keputusan ini berlaku untuk 1 masa bakti sejak ditetapkan tanggal 30 April 2021 dan berakhir pada tanggal 30 April 2026. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2021. Presidium Wanita Katolik RI, Ketua Justina Rostiawati. Lampiran surat keputusan Presidium Dewan Pengurus Pusat nomor /055-DPP-4 Romawi /2021 tanggal 30 April 2021. Pengurus Pimpinan masa bakti 2016 sampai 2021. Anneke Like Sompi Makatuuk, Ketua Presidium. Ruth Kamarea Nenkela, Anggota Presidium 1. Matilda Ribo, Anggota Presidium 2. Pimpinan masa bakti tahun 2021 sampai 2026. Matilda Ribo, Ketua Presidium. Ruth Kamera Nenkela, Anggota Presidium 1. Min J. Tutuarima, Anggota Presidium 2. Presidium Wanita Katolik RI, Ketua Justina Rostiawati. Terima kasih. Romo, Ibu-ibu sekalian, saya akan melantik pimpinan terpilih untuk masa bakti 5 tahun yang akan datang dengan membacakan naskah pelantikan dan memandu janji pimpinan. Kepada para pimpinan yang baru, ketika namanya saya sebutkan, mohon maju ke depan dan menghadap kepada para utusan. Naskah pelantikan pimpinan wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Manokwari Sorong. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kasih, saya, Justina Rostiawati, selaku Ketua Presidium Dewan Pengurus Pusat Wanita Katolik Republik Indonesia, dengan ini melantik secara daring dari Jakarta, nama Matilda Ribo, silakan ke depan, Ibu. Sebagai Ketua Presidium Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Manokwari Sorong. Nama Ruth Kamarea Nenkela sebagai anggota Presidium 1 Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Manokwari Sorong. Nama Min J. Tutuarima sebagai anggota Presidium 2 Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Manokwari Sorong. Ketiganya sebagai Presidium Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Daerah
Keuskupan Manokwari Sorong untuk masa bakti kepengurusan terhitung sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2026. Semoga Tuhan memberikan bimbingan dan kekuatan kepada mereka dalam memimpin organisasi di wilayah kerja Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Manokwari Sorong. Jakarta, 30 April, Ketua Presidium tertanda Justina Rostiawati. Saya akan memandu janji pimpinan. Sebelumnya, Ibu-ibu, pimpinan yang baru saja terpilih, saya akan bertanya, apakah Ibu-ibu siap untuk mengucapkan janji pimpinan dengan sepenuh hati? Ibu-ibu, apakah Ibu-ibu siap untuk membaca janji pimpinan dengan sepenuh hati? Janji ini tidak hanya diucapkan di depan para utusan, tetapi janji ini mengandung komitmen, mengandung janji yang dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon Ibu-ibu mengucapkan janji ini dengan sepenuh hati. Boleh diberikan mikrofon Ibu-ibu pimpinan yang baru? Ikuti saya. Janji pimpinan Wanita Katolik Republik Indonesia. Janji pimpinan Wanita Katolik Republik Indonesia. Kami, pimpinan Wanita Katolik RI. Kami, pimpinan Wanita Katolik RI. Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Manokwari Sorong. Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Manokwari Sorong. Sadar akan tugas dan tanggung jawab. Sadar akan tugas dan tanggung jawab. Sebagai anggota gereja. Sebagai anggota gereja. Dan sebagai anggota masyarakat. Dan sebagai anggota masyarakat. Berjanji untuk. Berjanji untuk. 1. Melaksanakan tugas kepengurusan. Melaksanakan tugas kepengurusan. Wanita Katolik Republik Indonesia. Wanita Katolik Republik Indonesia. Menurut anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan strategi kerja yang ditetapkan Kongres. Dan strategi kerja yang ditetapkan Kongres. 2. Senantiasa berusaha membela. Senantiasa berusaha membela. Harkat dan martabat manusia. Harkat dan martabat manusia. Dan berusaha meningkatkan kualitas anggota. Dan berusaha meningkatkan kualitas anggota. Dilandasi nilai-nilai Injil. Dilandasi nilai-nilai Injil. Dan ajaran sosial gereja. Dan ajaran sosial gereja. 3. Menjaga persatuan dan kerjasama. Menjaga persatuan dan kerjasama. Di dalam maupun di luar organisasi. Di dalam maupun di luar organisasi. Sesuai kebijakan Wanita Katolik RI yang 1.
sesuai kebijakan Wanita Katolik RI yang satu dengan penuh tanggung jawab. dengan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Semoga Tuhan Yang Maha Esa Semoga Tuhan Yang Maha Esa membimbing dan memberkati kita sekalian membimbing dan memberkati kita sekalian dalam mewujudkan cita-cita dalam mewujudkan cita-cita Wanita Katolik Republik Indonesia. Wanita Katolik Republik Indonesia. Demikian janji pimpinan yang akan ditandatangani pada tanggal ini di Sorong dan disaksikan oleh Pastor Alexander Bano SPD sebagai penasehat rohani. Terima kasih Ibu-Ibu. Masih berada di tempat? Pemberkatan oleh Pastor Penasehat Rohani. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menyaksikan hamba-hambamu yang telah berjanji menjadi Ketua Presidium dan anggota Presidium 1 dan 2 DPD Keuskupan Manokwari Sorong. Kini mereka akan mengawali tanggung jawab mereka untuk mengelola organisasi ini. Dan karena itu kini kami mohon berkat-Mu atas hamba-hambamu ini. Semoga Tuhan beserta kita, semoga saudari-saudari sekalian dan tugas dan tanggung jawab yang akan dijalankan di hari-hari selanjutnya di periode tahun 2021-2026 senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Penandatanganan janji pimpinan. Serah terima kekayaan keuangan dan inventaris. Naskah serah terima kekayaan Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Manokwari Sorong. Pada hari ini Jumat tanggal 30 April 2021 bertempat di Moi Park Jalan Orbet Mubalu 999 Sauka Sorong. Di hadapan para peserta konferensi daerah kelima Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Manokwari Sorong dengan disaksikan oleh Pastor Alexander Bano SPD selaku penasehat rohani, Justina Rostiawati selaku pimpinan Dewan Pengurus Pusat. Dilaksanakan serah terima kekayaan Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Daerah dari nama Ali Kesompi Makatuuk, jabatan akhir Ketua Presidium Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Manokwari Sorong masa bakti tahun 2016 sampai 2021, selanjutnya disebut sebagai pihak ke-1 kepada Matilda Ribo, jabatan Ketua Presidium Wanita Katolik Republik Indonesia
Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Manokwari Sorong, masa bakti tahun 2021-2026. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Kekayaan terdiri atas A. Keuangan organisasi sesuai isi berita acara pemeriksaan keuangan. B. Barang bergerak dan tidak bergerak sesuai daftar inventaris. Berita acara pemeriksaan keuangan dan daftar inventaris merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah serah terima ini. Setelah naskah serah terima ini ditandatangani, maka segala tanggung jawab keuangan dan harta kekayaan organisasi sepenuhnya beralih dari pihak pertama kepada pihak kedua, yang menyerahkan Ali Kesompi Makatuuk, yang menerima Matilda Ribo, saksi Pastor Alex Bano SPD, mengetahui Justina Rostiawati. Ibu Ketua Presidium bersama Presidium 1 dan 2 yang telah terpilih, kalian adalah wanita yang tangguh, wanita yang cerdas, wanita yang menjadi teladan bagi kami para sahabat hati semuanya. Saat ini saya akan menyerahkan segala sesuatu yang ada dalam organisasi dan selamat menjalankan roda organisasi dalam hari-hari selanjutnya. Selamat dan tetap dalam kasih Tuhan. Limpah terima kasih Ibu Ketua Presidium 2016-2021. Segala harta kekayaan organisasi, baik keuangan, barang bergerak dan tidak bergerak, kami terima dengan sepenuh hati dan kami akan menggunakannya untuk eksisnya organisasi ke depan. Dukungan, kontribusi, dukungan doa dan semuanya sangat kami harapkan karena organisasi ini bisa berjalan bukan karena kami tiga, tetapi karena kita semuanya. Terima kasih. Ucapan terima kasih dari Ketua Presidium 2015-2021. Selanjutnya ungkapan terima kasih dari Presidium terpilih untuk penasehat rohani. Kepada Pastor disilakan mengambil tempat. Terima kasih. Saya akan terus memberikan dukungan, motivasi, dan nasihat-nasihat rohani sebagaimana tugas kami sebagai penasihat rohani DPD Keuskupan Manokwari Sorong. Dan saya juga senantiasa mendoakan semoga Ibu bertiga
dan badan pengurus yang akan dipilih dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk ketahuan bersama bahwa hadiah oleh-oleh tanda kasih dari Ibu Aneka Sompi Makatuk tadi itu adalah sulaman dari Kashmir. Jadi bukan main-main, sahabat-sahabat hati semua. Bisa. Ibu-ibu, jangan lupa Pastor Alex harus menyerahkan kembali simbol kepemimpinan kepada presidium terpilih. Presidium terpilih silakan mengambil tempat karena ada penyerahan inventaris organisasi kepada presidium terpilih. Simbol kepemimpinan yang sejak demisioner dipegang, dititipkan oleh kepada Pastor Alex oleh DPP, sekarang perlu dikembalikan. Silakan Pastor. Dengan ini saya menyerahkan palu kepemimpinan kepada Ketua Presidium KMS terpilih dan selamat menjalankan tugas. Terima kasih Pastor. Ibu-ibu, selamat bertugas. Pimpinan Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Manokwari Sorong terhitung hari ini 30 April 2021 jam 6:10 kami bertiga terima dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih dan apresiasi yang melimpah kepada Ibu Ketua Presidium Dewan Pengurus Pusat dan rekan-rekan pengurus Dewan Pengurus Pusat, dan juga terima kasih dan apresiasi kepada Pastor Penasihat Rohani DPD KMS. Limpah terima kasih, hormat kepada Ibu Kekasih Aneka Sompi Makatuk dan rekan-rekan, dan juga kepada seluruh ketua-ketua cabang dan seluruh sahabat-sahabat hati. Terima kasih atas dukungan doa, kerjasama, kekompakan, dan waktu dan cinta kepada organisasi ini. Terima kasih, berkat Tuhan melimpah untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini juga, saya atas nama organisasi Dewan Pengurus Pusat akan menyerahkan tanda terima kasih kepada Ibu Presidium Masa Bakti 2016-2021, Ibu Like, Ibu Ruth, dan Ibu Matelda. Boleh saya share? Yang diserahkan berupa plakat ucapan terima kasih, dan kami akan mengirim kepada ibu-ibu DPD Sorong. Maaf, saya tidak bisa mengeluarkan gambarnya.
Bisa dibantu, Lili. Kasih tunjuk aja, Li, dari kamu. Nggak usah di live aja, kasih tunjuk barangnya. Li. Iya, Bu. Plakatnya kasih tunjuk. Kelihatan. Ibu Like, atas. Kurang ke atas. Ibu Like, Ibu Ruth, dan Ibu Matilda Rebo. Anda terima kasih dari organisasi atas kepemimpinan masa bakti ibu-ibu tahun 2016 sampai 2021. Semoga ibu-ibu masih tetap berkenan untuk bergabung bersama Wanita Katolik Republik Indonesia dan tetap mendampingi pimpinan yang baru, Ibu Like khususnya. Terima kasih Ibu Like. Ibu Matilda dan Ibu Ruth, terima kasih tetapi tetap masih memimpin untuk 5 tahun ke depan. Dari saya sekian, sudah, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Presidium Dewan Pengurus Pusat. Upacara pelantikan telah selesai, kami akan tutup dengan acara penutupan Konferda 5 WKRI DPD Keuskupan Manokwari Sorong. Kita dengarkan bersama sambutan dari pimpinan terpilih periode 2021-2026. Kepada Ibu, disilakan. Shalom, selamat sore, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Presidium Dewan Pengurus Pusat, yang kami kasihi, kami hormati, Pastor Penasehat Rohani DPD Keuskupan Manokwari Sorong, yang kami banggakan Ibu Kekasih Like Sompi Makatuk, dan segenap rekan-rekan pengurus masa bakti 2016-2021 yang kami banggakan, panitia pengarah, panitia dana, panitia pelaksana Konferda 5 yang sudah bekerja keras, kerja ikhlas dan kerja tulus sehingga Konferda 5 ini dapat terselenggara dari kemarin sampai hari ini, dan juga kepada para utusan, peninjau, dan juga para pastor penasihat rohani cabang yang tadi pagi berkenan hadir. Terima kasih untuk semuanya. Bahwa dengan terselenggaranya Konferda 5 pada hari ini, maka kepengurusan masa bakti 2016-2021 sudah dipertanggungjawabkan dengan baik, dan kita tahu bersama keberhasilan, kekompakan, kekeluargaan yang telah dibangun di bawah nahkoda seorang ibu, Like Sompi Makatuk, kita tahu bersama
bahwa organisasi ini berjalan dan organisasi ini bisa keliling mendampingi cabang-cabang di wilayah kerja Keuskupan Manokwari Sorong karena kasih seorang ibu figur Anekelike Sompi Makatuk. Ibu terima kasih banyak dan kami juga titip salam hormat dan terima kasih kepada Bapak Wens dan dukungan doa kami selalu Bapak dan Ibu, anak-anak dan usaha selalu diberkati, senantiasa sehat dan mari kita tetap sama-sama bergerak dalam organisasi ini. Dan kepada teman saya, anggota Presidium 1, anggota Presidium 2, ini tanggung jawab bersama. Juga kepada pengurus yang nantinya akan dibentuk, Tuhan izinkan kurang lebih 3 bulan mendatang sesuai janji Ibu Pia Meeting bahwa jika situasi pandemi COVID-19 maka Ibu berkenan bisa hadir sekaligus memberikan pembekalan kepada kami. Dan itu kami tunggu Ibu. Dan juga kepada ketua-ketua cabang dan sahabat-sahabat ATI semua yang ada di cabang sebagai ujung tombak pelaksana program kerja dari DPD dengan acuan Kongres. Kami sangat mengharapkan kita senantiasa koordinasi, komunikasi yang baik, komunikasi timbal balik. Bahwa dalam menjalankan roda organisasi kurang lebih itu biasa, itu manusiawi. Seperti kata Bunda Teresa bahwa saya diutus bukan untuk sukses tetapi untuk setia. Demikian juga kami adanya, kami bertiga bahwa tak ada gading yang tak retak. Maka kami juga dalam melayani organisasi 5 tahun ke depan pasti di sana sini ada hilap, ada kurang-kurang. Mari organisasi ini untuk tempat belajar, organisasi ini untuk tempat mengembangkan diri, untuk mematangkan dan memantapkan kepribadian, untuk mengasah asi dan asuh bersama. Sehingga prinsip solidaritas, subsidiaritas dapat diimplementasikan. Bahwa wanita Katolik RI adalah wanita-wanita hebat, wanita-wanita tangguh, wanita yang beriman, dan diharapkan dengan penuh kerendahan hati, penuh komitmen, integritas, keikhlasan, kejujuran, sehingga menjadi suri teladan dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Sekali lagi, terima kasih untuk kita semua. Tidak ada yang dapat kami balaskan dengan pengorbanan sahabat-sahabat hati semua. Meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan dari Tamrau, Sorong Selatan, Raja Ampat, dan juga yang ada di Fak-Fak Kaimana. Terima kasih. Biarlah karena kerjasama, karena cinta kita kepada organisasi ini dapat berjalan terus. Bahwa masa bakti kita bisa berakhir, tetapi organisasi ini akan berjalan dan berjalan terus. Jangan putus di pundak kita. Sekali lagi, Pastor Penasihat Rohani, kami sangat mengharapkan pendampingan, motivasi, nasihat dalam perjalanan 5 tahun ke depan. Tuhan sayang, kita semua sehat, kita semua aman dalam lindungannya. Mari kita saling mendoakan, saling mendukung demi eksisnya organisasi ini. Sekali lagi untuk sahabat, rekan terbaik kami, seorang figur yang murah hati, Ibu Like Sompi, jangan berpikir karena kalau hari ini Ketua Presidium sudah lepas dari pundak bahwa akan bebas. Tidak seperti itu. Bahwa komitmen organisasi masih ada di pundak Ibu. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati. Kita berikan aplaus yang meriah dulu untuk pimpinan terpilih. Sambutan yang terakhir, sambutan singkat dari Pastor Penasihat Rohani dan menutup secara resmi Konferensi Daerah 5 Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Manokwari Sorong, sekaligus dengan doa penutup. Kepada Pater, disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, limpah terima kasih sekali lagi kepada Ibu Like dan jajarannya
pengurus WKRI DPD KMS periode 2016-2021 yang telah menjalankan tugas mengelola organisasi WKRI dan menyelesaikannya dengan baik. Dan terima kasih kepada pengurus yang baru, Ibu Matilda dan rekan-rekan yang akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola organisasi ini 5 tahun ke depan. Kepengurusan beralih, namun organisasi harus tetap berjalan karena peran kita untuk menjadi garam dan terang, untuk menjadi ibu-ibu yang menyalurkan kehidupan kepada semua saja yang ada di sekitar kita, itu harus terus berjalan. Maka sebagai penasehat rohani DPD KMS, saya mengharapkan agar apa yang hari ini diakhiri dan juga diawali untuk tahapan yang baru, segala yang baik dilanjutkan dan hal yang mungkin belum maksimal atau yang kurang menjadi pelajaran, diambil hikmahnya untuk perkembangan WKRI di masa yang akan datang. Sebagai penasehat, walaupun kami di Bintuni tinggal di wilayah yang lain, namun akan senantiasa memberikan motivasi, memberikan nasihat rohani agar para sahabat hadis sekalian dapat menjalankan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Dan untuk menutup dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan atas penyertaannya kepada pengurus yang lama, dan juga percaya yang ia berikan untuk pengurus yang baru, dan dalam kerjasama dengan seluruh anggota WKRI DPD KMS, dan atas izin dari sahabat hadis sekalian, saya menutup konferensi daerah kelima WKRI DPD KMS. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tak lupa kita tidak boleh lupa bersyukur, maka mari kita mengakhiri semuanya dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas firman dan santapan rohani yang telah kami terima pada pagi hari tadi, yang menjadi kekuatan dan inspirasi bagi kami untuk menjalani konferensi daerah kelima WKRI DPD KMS, dan kami telah menyelesaikan seluruh rangkaian acara konferda ini. Tentu apa yang kami langsungkan di sini tidak berhenti di sini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, sertailah, tuntunlah dan lindungilah hamba-hambamu yang telah Engkau beri kepercayaan untuk menjadi pemimpin di organisasi ini, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak-Mu. Tak lupa kami memohon berkat-Mu bagi pengurus yang lama yang telah menyelesaikan tugas mereka. Kami mohon berkat-Mu bagi mereka, keluarga, dan seluruh karya dan usaha mereka selanjutnya. Tak lupa kami mohon berkat-Mu juga bagi panitia pelaksana yang telah dengan susah payah mempersiapkan dan mengatur pelaksanaan konferda ini. Ganjarilah pengorbanan mereka, berkatilah keluarga dan juga segala usaha mereka. Dan semoga kami yang telah menyelesaikan konferensi daerah ini dapat kembali di rumah dengan selamat dan dapat menjumpai semua mereka yang kami cintai, anggota keluarga kami masing-masing, dengan sukacita yang kami bawa dari perjumpaan di tempat ini. Dan karena itu kini kami mohon berkat-Mu. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga organisasi ini dan pengurus yang baru serta semua panitia dan
perjalanan kita ke rumah masing-masing, dan semua saja yang kita doakan dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Demikianlah seluruh rangkaian acara pada sore hari ini. Atas nama Panitia Pelaksana dan Presidium terpilih, kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Presidium Dewan Pimpinan Pusat yang sudah mengikuti dari awal sampai berakhirnya acara ini. Dan kepada penasihat rohani, terima kasih. Kepada para sahabat hati yang telah setia menunggu sampai sore hari ini, terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga kita akan berjumpa 5 tahun ke depan. Kepada pimpinan terpilih, silakan melanjutkan apa yang sudah digariskan. Selamat berkarya. Hidup Wanita Katolik Republik Indonesia. Salam Ibu. Terima kasih. Salam semuanya. Terima kasih Pastor Alex. Terima kasih Ibu Min. Ibu-ibu, terima kasih. Ibu Like. Ibu-ibu sahabat hati bisa menunggu sebentar karena ada makan malam. Kan sudah lapar toh, sudah sore, biar pulang di rumah mandi. Saya pamit ya Ibu Like dan ibu-ibu semua. Ibu dari kami DPP DPD KMS yang ada di Sorong, Papua Barat. Saya tidak ikut makan malam. Pamit ya. Ibu Yosepa, DPC Arnoldus. Bisa ke meja pimpinan, meja sekretariat. Ibu Yosepa. Ibu-ibu sahabat hati, kita akan masuk kepada sesi foto bersama per DPC dengan pimpinan terpilih. DPC yang jauh dulu. Arnoldus Johnson. Ada? Tamro. Tamro tidak ada. Raja Ampat masih ada? Oke, Raja Ampat. Oh, bisa kasih menyala lampu kah? DPC Raja Ampat. Ya. Dengan pimpinan terpilih. Lama dan baru. Pimpinan terpilih lama dan baru, foto bersama dengan cabang-cabang.